awal mula kita mengungkap tulang belulang yang kemarin hari Minggu, awal daripada si roh itu ngikutin terus Ya. gitu, karena memang kepenasaran dari pengakuan si korban, si pelaku katanya dibuang ke sungai itu ada kejanggalan. Makanya pas si pelaku udah diamankan di Kapolres, kita inisiatif untuk menelusuri secara batiniah gitu, secara goib. Malamnya kita datengin ke sungai, ternyata itu tidak ada aura-aura negatif, dalam arti tidak ada roh yang muncul di situ. Abah itu kan bisa ke kebun itu seperti apa? Nah gini, setelah sepulangnya dari sungai itu, hampir setiap malam si korban itu minta tolong dalam mimpi. Minta tolong saya gitu. Timbullah kepenasaran, ada apa ini gitu kan. Setelah itu kita konfirmasi ke Pak Firman yang menangani kasus ini. Ya. Kata Pak Firman, ya udah bah, dicoba aja jalur batin, siapa tahu berhasil. Ya udah, kita beri peralatan. Setelah peralatan kita foto. Ya. Dan kita mulai kerja itu malam Jumat kemarin. Pak, berapa orang yang ke TKP? Ke TKP kemarin tuh 4 orang. 4 orang. Ya. Pas waktu itu bisa ditemukan dengan cara gimana? Di perasaan Bapak bisa menemukan itu? Jadi gini, kita seperti dari awal kita panggil rohnya, kita minta petunjuk karena memang malamnya tuh malam Jumatnya kita udah ditunjukin dalam mimpi lokasinya. Lokasi di mana tuh lokasinya? Lokasinya di area perkebunan, tepatnya di kebun timun, garapannya si pelaku. Oh, garapannya si pelaku. Berarti jauh nggak dari TKP ke kebun? Sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jauhnya. Berarti dibuang ke sungai itu berarti bohong? Itu bohong karena faktanya ya seperti itu. Nah lanjut, kita terus lihat jalur batin, bahkan yang 3 orang itu bisa dimintai keterangan betul apa enggaknya, karena Abah pun sadar tidak sadar dari jalan gede tempat Abah nyimpen motor ini ke lokasi titik penemuan kemarin tuh sadar nggak sadar, tahu-tahu udah ada di situ. Ya. Setelah itu kita sadar, udah ngumpul lagi di situ, kita ritual kembali, baru kita jalani jalur aslor. Dalam arti aslor tuh kita dibawa oleh satu kekuatan yang bisa menunjukkan di mana target yang kita cari. Nah setelah itu diikutin sama 3 orang itu, kita tanpa sadar langsung menunjukkan arahnya di situ. Dan itu pun kita semulanya nggak tahu bahkan itu kebunnya si pelaku. Yang ditemukan apa aja, Pak? Yang ditemukan setelah ditunjukkan itu pakai bambu dulu, diangkat, dicium, ternyata bau, digali. Yang ditemukan itu komplit semua. Tengkoraknya apa aja? Kepala, tulang rusuk, pokoknya sampai ususnya pun masih belum putus, masih belum kering. kaki Ada, tangan ada. Terus dengkulnya juga masih terlekuk gini, bahkan masih ada daging gitu. itu seperti ada karung, dibungkus karung. Dibungkus karung komplit. Di dalam karung itu terdapat ada celana dalam warna putih, baju si korban warna merah jambu, sama potongan-potongan. Oh iya, kemarin itu ada laporan dari warga. Jadi namanya itu yang nemuin itu Bah Kajum namanya, tapi namanya asli namanya Wahid Abdullah, tapi kenalnya Bah Kajum. Jadi Bah Kajum udah beberapa kali setengah mimpi setengah enggak gitu ya, jadi didatangin si almarhum. Nah setelah itu dia bikin ritual ini itulah, akhirnya betul itu si tengkorak tulang-tulang besar itu ketemu di kebunnya si pelaku itu. Pak Kajum ini ada hubungan dengan korban apa dengan korban, maksudnya gitu, ada nggak? Oh tidak ada, dengan korban tidak ada hubungan keluarga, dengan pelaku tidak ada. Beliau hanya relawan lah gitu ya, relawan. Dan Bah Kajum itu tokoh pemuda lah di sini, Di desa Bumisari.